bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Puji nama Tuhan saudara. Shalom sekali lagi. Merdeka. Puji nama Tuhan. Memperingati 17 Agustus hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia. Bangsa Indonesia, bangsa tercinta, bangsa di mana kita boleh tinggal. Kita merasa bersyukur oleh karena kebaikan dan kemurahan Tuhan senantiasa dinyatakan di dalam bangsa Indonesia, bahkan di dalam kehidupan kita pribadi, lepas pribadi. Saat ini saudara, mari kita mau memulaikan ibadah kita pada pagi hari ini. Kita mau siapkan hati kita, kita terlebih dahulu mengambil saat teduh di hadapan Tuhan. Haleluya Yesus. Segala puji syukur kami naikkan di hadapan-Mu ya Tuhan. Sebab Engkaulah yang layak. Engkau Tuhan yang senantiasa menyertai kehidupan kami. Engkau Tuhan yang senantiasa menopang dan menjaga kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan. Saat ini kami mau datang ke hadapan-Mu ya Tuhan. Mau menikmati hadirat-Mu, mau berbuat bakti di hadapan-Mu, menaikkan setiap pujian penyembahan kami di hadapan-Mu ya Tuhan. Layakkan kami, kuduskan kami, dan perkenankan kami Tuhan untuk menghampiri tahta suci-Mu dan merasakan hadirat-Mu pagi hari ini Tuhan, turun atas kehidupan kami. Saat ini Tuhan kami serahkan sepenuhnya ibadah kami ini, dari awal hingga pada akhirnya, dalam tangan pimpinan Roh Kudus-Mu di dalam ibadah kami ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami siap menaikkan pujian penyembahan kami di hadapan-Mu. Haleluya, haleluya, amin. Mari kita mau angkat sebuah lagu penyembahan yang berkata, Tuhan, Engkau yang senantiasa bersama dengan kami. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kami, situasi apapun, Engkau yang senantiasa bersama dengan kami. Haleluya. Oh, terima kasih Tuhan. Sekalipun ku berjalan, sekalipun ku berjalan dalam lembah kekelaman, Kau besertaku. Sekalipun hidup tak menentu, Engkau Tuhan yang senantiasa menjadi kepastian kami. Sekalipun hidup tak menentu, hanya Engkau kepastian bagiku. Tuhan yang bersama kami, Tuhan yang bersama kami, berjalan bersama kami.
Ku tak takut, ku tak gentar, sebab Allahku bersama kami. Tuhan yang bersama kami, berjalan bersama kami. Tangan-Mu Tuhan, tangan-Mu yang pegang hidupku. Ku yakin Kau bersama kami. Kita pujikan kembali dari awal. Haleluya. Engkau yang bersama kami Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya Yesus. Sekalipun ku berjalan dalam lembah kekelaman, kami tidak takut Tuhan. Haleluya. Sekalipun ku berjalan dalam lembah kekelaman, Kau besertaku Tuhan. Amin. Haleluya Yesus. Sekalipun hidup tak menentu, hanya Engkau kepastian bagiku. Tuhan yang bersama kami, oh, Tuhan yang bersama kami, berjalan bersama kami. Ku tak takut, ku tak gentar, sebab Allahku bersama kami. Tuhan yang bersama kami, berjalan bersama kami. Amin. Kami, tangan-Mu yang pegang hidupku. Mari saya undang kita untuk semuanya bangkit berdiri, katakan, Tuhan yang bersama kami. Tuhan yang bersama kami, berjalan bersama kami. Ku tak takut, sebab Engkau bersama kami. Sebab Engkau Tuhan, Allah Immanuel dalam hidup kami. Tuhan yang bersama kami, bersama kami, berjalan bersama kami. Tangan-Mu yang pegang hidupku, ku yakin Kau bersama. Berulang kali katakan, Tuhan yang bersama kami. Tuhan yang bersama kami, berjalan bersama kami. Katakan dengan imanmu, ku tak takut, ku tak gentar, sebab Allahku bersama kami. Tuhan, Tuhan yang bersama kami, berjalan bersama kami. Tangan-Mu yang pegang hidupku, ku yakin Kau lebih sungguh katakan, Tuhan yang bersama kami. Tuhan yang bersama
kami berjalan bersama kami. Ku tak takut, hilangkan ketakutanmu, hilangkan kegentaranmu, sebab Engkau Tuhan bersama kami. Tuhan, Tuhan yang bersama kami, berjalan bersama kami. Tangan-Mu yang pegang hidupku. Semakin angkat roh kita dengan kesungguhan, katakan, Tuhan yang bersama kami. Tuhan yang bersama kami, berjalan bersama kami. Ku tak takut, ku tak gentar, sebab Allahku bersama kami. Kami percaya Tuhan. Haleluya. Kami serukan haleluya. Engkau bersama kami Tuhan. Tangan-Mu yang pegang hidup, Tangan-Mu yang pegang, Tangan-Mu yang pegang hidupku Tuhan. Imani. Sekali lagi dengan iman kita katakan, Tangan-Mu yang pegang hidupku. Ku yakin Kau bersama kami. Engkau bersama kami Tuhan. Haleluya. Yesus, 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 kami panggil nama-Mu. Haleluya. Kami tidak takut Tuhan. Kami lepaskan kegentaran kami. Kami lepaskan ketakutan kami. Sebab Engkau bersama kami Tuhan. Engkau Immanuel. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya. Tangan kami Tuhan terangkat bagi-Mu, dan kami percaya Tangan-Mu memegang kami Tuhan. Haleluya. Hosana, Hosana bagi-Mu Tuhan. Glory, haleluya. Haleluya. Yang sakit Engkau sembuhkan Tuhan. Yang berkekurangan Engkau cukupkan Tuhan. Yang lemah Engkau kuatkan ya Yesus. Ya haleluya. Sebab Engkau Tuhan kami, berjalan bersama kami Tuhan. Haleluya. 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 Glory, haleluya. Haleluya Tuhan. Tuhan yang bersama kami, berjalan bersama kami. Ku tak takut, ku tak gentar. Amin. Sebab Engkau yang bersama kami Tuhan. Tuhan yang bersama kami,
tanganmu yang pegang hidupku. Ku yakin kau bersama kami. Kami terima kemenangan Tuhan. Tuhan yang bersama kami, berjalan bersama kami. Ku tak takut, ku tak gentar, sebab Allahku bersama kami. Tuhan yang bersama kami, berjalan bersama kami. Tanganmu yang pegang hidupku, ku yakin kau bersama kami. Tanganmu yang pegang hidupku, ku yakin kau bersama. Sekali lagi katakan, tanganmu Tuhan, tanganmu yang pegang hidupku, ku yakin kau bersama kami. Haleluya Tuhan, haleluya Yesus. Kami bersyukur Tuhan, kami punya Allah seperti Engkau di dalam kehidupan kami. Kami bersyukur Engkau menjadi bagian di dalam kehidupan kami Tuhan. Sebab hanya Engkau Tuhan yang sanggup menopang kami. Hanya Engkau Tuhan yang sanggup memegang tangan kami setiap langkah kehidupan kami ya Tuhan. Dan oleh karenanya itu Tuhan, kami percaya apapun yang terjadi di dalam kehidupan kami, Engkau membawa kami kepada kemenangan demi kemenangan ya Tuhan. Kami percaya Tuhan, kuasa-Mu bekerja saat ini. Saat ini Tuhan, sebentar kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Mari ya Yesus, Kau rapi hamba-Mu, Kau pakai hamba-Mu, tutup bungkus dengan kuasa darah-Mu. Biarlah firman-Mu Engkau letakkan di atas lidah bibir hamba-Mu. Bahkan biarlah Roh Kudus-Mu yang menguasai hamba-Mu Tuhan. Kami sekalian yang ada saat ini, baik di rumah ibadah maupun yang di rumah kami pribadi, lepas pribadi Tuhan. Kami juga mau menyerahkan hati kami, dan mau menyerahkan hidup kami Tuhan, untuk dibentuk melalui kebenaran firman-Mu. Dan biarlah Roh Kudus-Mu tetap menguasai kami sepanjang ibadah kami Tuhan. Dan kami percaya kami akan memperoleh kemenangan, kami akan memperoleh berkat yang melimpah di dalam kehidupan kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami siap terima firman-Mu di dalam hidup kami. Haleluya. Amin. 26 tahun Indonesia menjadi negara yang merdeka, tepatnya 17 Agustus 1945. Kemerdekaan yang sangat berarti, sebab dengan demikian ada perubahan dalam tatanan kenegaraan kita, ya. Kita bebas membentuk pemerintahan, kita bebas mengelola sumber daya alam yang ada,
kita bebas beraktivitas, bahkan beribadah tanpa ada tekanan dari pihak asing. Jadi 76 tahun sudah kita lewati bersama. Keinginan setiap bangsa di dunia ini, keinginan setiap negara di dunia ini adalah merdeka. Karena dengan merdeka, maka segala sesuatu dapat diatur oleh negara itu sendiri. Namun dalam hitungan hampir 2 tahun ini ke belakang, bangsa Indonesia dihadapkan satu problema besar, yaitu pandemi virus corona. Masalah yang luar biasa mempengaruhi kehidupan semuanya. Virus yang mampu mengubah tatanan dalam berbagai sendi kehidupan di negara tercinta Indonesia. Kehidupan yang jauh dari bayangan kita selama ini. Pemerintah mengambil kebijakan ketat bagi masyarakat, bagi warganya, yang secara kita rasakan secara langsung benar-benar tidak menyenangkan. Tetapi kebijakan ini harus diambil agar semuanya berjalan dengan lancar, kemudian pulih bangsa kita, dan kita dapat bebas dari pandemi ini. Ada pembatasan-pembatasan yang dilakukan. Pekerjaan, ada pembatasan, ada yang bekerja hari Senin, Selasa di rumah. Atau ada yang aturan seminggu, kemudian seminggu berikutnya bekerja. Ada lagi pembatasan yang membuat ibu-ibu merasa tidak nyaman. Mal mulai ditutup, mal mulai dibatasi, ya. Ini biasa kaum wanita. Kalau kaum pria itu biasanya cuma ngintilin istrinya atau siapa, ya, ke mall. Sudah mulai gerah. Kosmetik saya habis. Parfum saya sudah tinggal sedikit. Adanya di mall. Ya. Karena mall belum buka, udah mulai gelisah. Ada pembatasan. Generasi di bawah kita, anak-anak kita juga mengalaminya. Mereka kehilangan waktu bermain bersama dengan teman-teman di sekolah. Mereka kehilangan keceriaan sesaat pas di sekolah. Karena sekolah sampai sekarang masih menggunakan pelajaran daring. Betul gak saudara? Anak-anak kita sudah mulai gelisah. Kalau di sekolah udah, wah lari sana, lari sini. Bersama dengan teman-teman tertawa, bersama dengan teman-teman berbagi pengalaman. Kalau sudah di rumah, sudah berbeda aturannya. Karena memang manusia, anak-anak kita juga anak-anak yang sosial, yang harus bergabung dengan orang lain, merasakan apa yang mereka rasakan. Ada pembatasan. Pembatasan ibadah pun dilakukan. Sungguh tidak menyenangkan ketika kita hanya beribadah di rumah sambil menangkap siaran. Kalau siarannya bagus, lancar. Kalau tidak, terputus-putus atau sama sekali hang. Memang ini tidak menyenangkan. Dalam 2 tahun terakhir ini, hampir 2 tahun, ya. Namun sebagai umat Tuhan, kita tetap mendukung apa yang menjadi program atau kebijakan pemerintah. Tidak perlu kita mengambil barisan dalam kelompok nyinyirisasi, ya, orang-orang yang terus-menerus merongrong pemerintah tanpa memberikan solusi yang berarti.
Saya percaya pemerintah mengambil kebijakan dengan berbagai pertimbangan. Pemimpin tidak dapat memuaskan banyak orang, tetapi kebijakan yang diambil pasti itu sudah melalui seleksi dan yang terbaik. Kita tidak perlu banyak mengeluh dengan berbagai pembatasan. Coba lihatlah para medis. Lihatlah mereka yang ada di garda terdepan. Pakaian mereka saat mengurus pasien corona. Lihat bagaimana cara menggunakannya. Bagaimana cara melepaskannya. Dalam bahasa Prancis disebut ribet. Ya. Bahkan untuk minum, untuk makan, untuk maaf saja buang air, rasanya kalau kita bisa melihat ada tayangan di handphone saudara, betul nggak? Ribet. Makanya pemerintah mengambil juga masukan-masukan dari para medis, masukan-masukan dari para ahli ekonomi, dan semuanya. Sehingga ada keputusan yang bijaksana. Dan kita dukung semuanya itu. Kebijakan ketat boleh terjadi dan memang menjadi bagian kita. Dan tentu saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, virus corona ini tidak memandang suku, budaya, bangsa, agama. Orang percaya mampu atau orang percaya pun terkena dampak. Ada yang mengalami atau terkena dampak dari situasi seperti ini. Tidak jarang juga orang percaya hanyut terbawa dalam situasi seperti ini. Artinya apa? Mereka terlalu takut. Mereka terlalu khawatir dari virus ini. Sehingga mereka menutup apa yang Tuhan sudah kerjakan sepanjang hidup mereka ketika mereka mengikut Tuhan. Menutup berkat Tuhan. Berjaga-jaga itu baik. Ya. Berjaga-jaga dalam hidup kita itu baik. Melindungi diri itu oke. Tetapi yang tidak boleh terjadi dalam umat Tuhan adalah bagaimana kita terlalu takut dan terlalu khawatir sehingga menutup besarnya berkat dan kuasa Tuhan bekerja di dalam kita. Hitung berapa usia kita masing-masing. Hitung pengalaman yang luar biasa Tuhan kerjakan di dalam hidup kita. Dan bandingkan dengan apa yang terjadi saat ini. Jauh melebihi berkat Tuhan. Terlalu banyak jumlahnya untuk aku hitung. Terlalu besar jumlahnya. Nggak sanggup kita menghitung berkat Tuhan. Nggak sanggup menghitung kuasa Tuhan bekerja dalam hidup kita. Karena itu, saya katakan sekali lagi, memang kita harus berjaga-jaga. Memang kita harus melindungi diri dan orang-orang yang kita kasihi. Tapi jangan sampai iman kita digerogoti oleh rasa takut yang berlebihan. Rasa khawatir yang terlalu. Sehingga kita lupa bagaimana Tuhan bekerja dalam hidup kita. Jemaat Tuhan yang diberkati, karena itu melalui khotbah minggu ini, saya mengingatkan kepada kita bersama untuk senantiasa mengingat berkat yang Tuhan curahkan sepanjang hidup kita. Indonesia merdeka 76 tahun yang lalu, deklarasinya tanggal 17 Agustus adalah karena berkat Tuhan. Ini tertulis di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea 3. Karena berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan didorong oleh
keinginan yang luhur. Awal kalimat dari alinea 3 inilah yang luar biasa. Yang mengarahkan kita untuk mengingat bahwa Indonesia merdeka ini karena berkat Tuhan. Amin. Karena berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa. Ini nomor 1. Nomor 2 ada karena keinginan yang luhur adalah perjuangan para pahlawan. Perjuangan nenek moyang kita. Kakek nenek kita. Perjuangan orang-orang yang terdahulu. Apresiasi diberikan. Ini yang harus kita ingat. Orang percaya hidup karena berkat Tuhan. Indonesia merdeka karena berkat Tuhan. Orang percaya hidup saat ini di negara Indonesia karena berkat Tuhan. Saya mau mengajak saudara untuk merenungkan tentang berkat Tuhan. Mari kita buka di dalam Ulangan pasal yang ke-28. Ayat yang khusus untuk berkat. Saya baca ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-6. Inilah firman Tuhan. Jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia segala perintahnya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, maka Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi. Segala berkat ini akan datang kepadamu dan menjadi bagianmu jika engkau mendengarkan suara Tuhan Allahmu. Diberkatilah engkau di kota, dan diberkatilah engkau di ladang. Diberkatilah buah kandunganmu, hasil bumimu, dan hasil ternakmu, yakni anak lembu sapimu dan kandungan kambing dombamu. Diberkatilah bakulmu dan tempat adonanmu. Diberkatilah engkau pada waktu masuk, dan diberkatilah engkau pada waktu keluar. Amin. Saya memberi judul khotbah ini, ingat berkat, ingat kekuatan kita. Dengan tujuan jemaat Tuhan, mengingat jemaat Tuhan bahwa berkat yang kita terima jauh melebihi masalah yang kita hadapi. Dan siap menggunakan berkat dengan bersyukur, dengan waspada, dan dengan peduli. Saudara, secara khusus ayat ini memang ditujukan bagi umat pilihan Allah, yaitu Israel. Namun secara universal juga menjadi bagian kita sebagai orang percaya. Mengapa? Alkitab yang kita imani adalah firman Allah. Setuju? Amin. Alkitab adalah firman Allah. Sebagai pelita bagi kaki kita dan terang bagi jalan kita. Firman Allah itulah yang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan dan mendidik orang dalam kebenaran. Jadi firman Allah di dalam Alkitab ini, Alkitab adalah firman Allah, juga menjadi bagian kita. Secara umum menjadi bagian kita. Apa yang ada di dalamnya yang harus kita lakukan, lakukan. Apa yang ada di dalamnya yang tidak boleh kita lakukan, dilarang, tidak kita lakukan. Ini adalah sumber kehidupan kita. Pelita bagi kaki kita dan terang bagi jalan kita. Ada ketentuan yang harus kita lakukan untuk menerima berkat Tuhan. Kalau saudara membaca di dalam pasal 28 ini, memang ada ayat ini sampai dengan ayat yang ke-14 berbicara tentang berkat.
yang menarik adalah ada ketentuan yang harus kita ambil, ada ketentuan yang harus kita lakukan supaya berkat Tuhan mengalir di dalam kehidupan kita. Perhatikan kata awal di ayat yang pertama. Di sana diberikan kata jika. Satu arahan, pilihan yang memang harus kita ambil kalau ingin diberkati. Kata jika ini, kalau saudara menilik lebih lanjut, maka nanti di ujung sana ada kata yang selalu tertulis maka. Jika maka. Dalam banyak tulisan selalu begitu. Karena memang ini pilihan, ini akibat. Jika saya mengerjakan PR, maka saya mendapat nilai bagus dari guru. Jika saya dapat target penjualan, maka bonus saya pun akan tinggi. Betul nggak saudara? Jadi ada jika, ada maka. Lalu berikutnya, ayat berikutnya dari ayat 1 itu jika, kemudian ada maka. Ayat-ayat berikutnya dari 2, 3 sampai dengan 14, turunlah berkat. Saya percaya sedang berhadapan dengan jemaat Tuhan yang memilih jika ini dengan percaya. Melakukan dengan ketaatan, melakukan dengan kesetiaan. Dan kita tahu semuanya itu nanti kita akan menerima berkat Tuhan. Jadi saya berhadapan dengan saudara yang percaya Yesus Kristus ada Tuhan, sumber berkat. Saya percaya saya berhadapan dengan jemaat Tuhan yang saat ini tetap taat. Saya juga berhadapan dengan jemaat Tuhan yang saat ini tetap setia di hadapannya. Amin. Sehingga kehidupan saudara, kehidupan kita semua diberkati. Langkah berikutnya, saudaraku, yang menjadi tindakan kita selanjutnya adalah bagaimana sikap kita menerima dan menikmati berkat Tuhan. Bagaimana sikap kita? Setelah kita tahu bahwa kita percaya, setelah kita tahu kita taat, setelah kita tahu kita setia, maka Tuhan mencurahkan berkat. Selanjutnya adalah tindakan kita dalam keseharian. Mari kita renungkan bersama. Ketika kita sudah menerima berkat, ketika kita sudah menikmati berkat, maka langkah pertama adalah tentu bersyukur. Segala perbuatan Allah di dalam kehidupan kita adalah ajaib dan luar biasa. Kita ada sampai sejauh ini karena kasih karunia Allah. Kita diciptakan dengan luar biasa. Allah menenun kita di dalam buah rahim orang tua kita. Membentuk kita yang tidak mampu kita uraikan melalui logika dan akal kita, melalui otak kita yang terbatas. Bagaimana sel sperma yang kecil, yang tidak bisa dipandang dengan mata, mampu membentuk kehidupan saudara yang sekarang tumbuh dengan subur karena PPKM. Betul gak saudara? Dari yang kecil, ya, betul, kita dibentuk dari sel yang kecil yang tak terlihat, ribuan,
hanya untuk menjadikan umat pemenang, saudara dan saya. Mengalahkan pesaing-pesaing masuk ke dalam pembuahan. Sampai sekarang, dari kecil sampai besar. Ini perbuatan Tuhan yang ajaib. Bahkan berkat Tuhan juga dapat kita rasakan bagaimana kita dapat melewati hari demi hari. Makanya dari awal saya katakan Indonesia mengalami pandemi corona. Dan semua juga merasakan dampaknya, termasuk kita orang percaya. Tetapi bukankah sampai sejauh ini kita masih tetap eksis? Yang terpenting bahwa kita masih tetap dalam kesehatan yang luar biasa. Sehingga apa yang kita rasakan? Minum air putih, minum kopi, minum teh, makan nasi kuning, nasi uduk, dapat kita rasakan dengan baik. Ya. Kita dapat menikmati semua itu. Bersyukur, itu langkah awal dari setiap berkat yang kita terima dan yang kita nikmati bersama. Ucapan syukur ini harus senantiasa kita hadapkan kepada Tuhan. Dan saya mau ngajak kepada saudara, ketika saudara doa pagi di rumah masing-masing, saudara haturkan apa yang saudara rindukan di hadapan Tuhan. Berkati suami saya Tuhan, berkati istri saya Tuhan, berkati anak-anak saya Tuhan. Jangan lupa berkati gembala saya juga. Kadang-kadang sudah lupa ya. Semoga tidak. Ya. Karena hamba Tuhan tidak pernah lupa pada jemaatnya. Kalau hamba Tuhan salah, jemaat ingat terus. Tapi kalau jemaat salah, mohon dilupakan Pak Gembala. Gitu. Ya. Semoga di sini tidak terjadi. Amin. Puji nama Tuhan. Jadi ingat, ketika saudara sudah berdoa, saudara menyampaikan apa yang menjadi kerinduan saudara, permohonan saudara. Maka di akhir doa, jangan lupa tutup dengan doa Bapa kami. Ya, saya ingatkan saudara, tutup dengan doa Bapa kami. Lalu berikutnya setelah itu, saya mau ngajak saudara membuka Alkitab saudara sekarang. Mazmur 139 ayat yang ke-14. Setelah doa Bapa kami, katakan dengan iman setiap hari. Aku bersyukur kepadamu oleh karena kejadianku dahsyat dan ajaib. Ajaib apa yang kau buat dan jiwaku benar-benar menyadarinya. Saya rindu jemaat Tuhan GPSL Rapa di tempat ini boleh menyatakan itu setiap pagi dengan iman. Atau setelah atau sebelum tidur. Doa malam, doa Bapa kami, tutup dengan Mazmur ini. Katakan dengan iman, aku bersyukur kepadamu oleh karena kejadianku dahsyat dan ajaib. Ajaib apa yang kau buat dan jiwaku benar-benar menyadarinya. Bukankah Tuhan bekerja dengan ajaib dan luar biasa bagi hidup kita? Coba lihat kanan kiri saudara. Ya, katakan luar biasa. Katakan dahsyat Tuhan bekerja. Ya. Amin. Yang di rumah juga atau siapa yang mendengarkan siaran ini, lakukan itu. Yang pertama saudara. Lalu kemudian yang kedua, ketika kita menerima berkat dan menikmatinya, ingat waspada. Tadi bersyukur, yang kedua waspada. Waspada adalah jangan sampai berkat yang kita terima menghalangi hubungan kita dengan Tuhan, menghalangi hubungan kita dengan sesama. Saat kita dalam satu tekanan, kita berdoa kepada Tuhan untuk melepaskan tekanan itu, untuk memberkati, untuk menjadikan kita naik menjadi kepala bukan ekor.
tetap tinggi. Lalu dalam hidup sehari-hari tetap waspada. Sebab berkat ini juga merupakan ujian di dalam kehidupan kita. Ketika kita naik jabatan menjadi seorang manajer, menjadi seorang pemimpin, maka itu ujian apakah kita tetap mengandalkan Tuhan atau pengetahuan kita. Atau kita menjadi sombong. Oh, saya menduduki jabatan ini hanya beberapa tahun saja. Orang-orang 5-10 tahun, saya 2 tahun cukup. Saya mau sidang Jumat Tuhan tetap waspada ketika menerima berkat, rendah hati. Tuhan tuh mengasihi orang yang rendah hati, nggak boleh sombong. Justru gunakan berkat itu dengan luar biasa, dengan memuliakan nama Tuhan. Jangan juga merendahkan orang lain, menghakimi. Kadang kita diberkati dengan luar biasa. Tuhan berikan kita harta yang banyak, Tuhan berikan kedudukan yang bagus. Melihat orang, kamu sering ke gereja tapi begitu-begitu aja. Merendahkan, menghakimi. Jangan. Tidak boleh terjadi di tempat ini. Justru sama-sama merangkul. Jadi waspada saudara kasih Tuhan. Dan jangan sampai juga berkat yang Tuhan berikan menghalangi saudara untuk beribadah, untuk melayani. Ingat, mobil yang bagus sudah dilap belum? Sudah ditutupin belum? Ya. Lupa, ibadah nanti dululah, pelayanan nanti dululah. Karena mau menikmati ini. Ya. Waspada, berkat itu juga ujian bagi kita. Jangan sampai kita tinggi hati, jangan sampai kita merendahkan orang lain, jangan sampai kita melupakan Tuhan. 1 Timotius 6 ayat 17 di sana dikatakan, peringatkanlah kepada orang-orang kaya di dunia ini agar mereka jangan tinggi hati dan jangan berharap pada sesuatu yang tak tentu seperti kekayaan, melainkan pada Allah yang dalam kekayaannya memberikan kepada kita segala sesuatu untuk dinikmati. Jadi ini peringatan kepada kita semua. Peringatan kepada saudara yang diberkati, yang menjadi kaya, jangan sampai tinggi hati, jangan sampai juga berharap pada kekayaan itu. Tapi tetaplah berharap pada Tuhan, sehingga kita dapat menikmati berkat-berkatnya. Yang ketiga, yang terakhir adalah peduli. Menerima berkat Tuhan dan menikmati dengan peduli. Jadilah pribadi yang produktif. Jadilah pribadi yang bahagia. Jadilah pribadi yang menjadi berkat bagi orang lain. Berkat Tuhan yang kita terima, kembangkan itu bagi kemuliaan Allah. Jangan hanya disimpan, tetapi kembangkan itu menjadi orang-orang yang produktif untuk menghasilkan pribadi-pribadi yang produktivitas juga. Beri bantuan kepada orang-orang yang membutuhkan. Apa yang saudara punya, modal apa, lakukan. Supaya ada impact apa yang kita lakukan bagi banyak orang. Ada dampak yang luar biasa. Kalau saudara diberikan kekayaan lebih, saudara diberikan pengetahuan yang baik, saudara kembangkan apa ini Tuhan yang harus saya kembangkan. Saudara membuka usaha, silakan rekrut orang-orang
yang berpotensi. Jadi kekayaan saudara menjadi berkat. Peduli saudara, tidak diredam sendiri. Hati-hati, jangan kayak laut mati, ya. Nerima sana, nerima sini, tapi ditampung terus di situ. Tidak ada kehidupan akhirnya. Menjadi pribadi yang produktif. Berbahagialah di mana kita berada. Dalam komunitas. Orang-orang yang diberkati, orang-orang yang menikmati berkat Tuhan adalah orang-orang yang selalu memancarkan kebahagiaan. Baik saudara duduk ngopi di warung pojokan yang mungkin orang bilang, ya itu kopi biasa aja. Entah itu saudara duduk sambil menikmati kopi Starbucks. Ya. Bukan merek yang terkenal, Starbucks. Yang di pojok, yang di kali-kali itu kan ada. Pakai sepeda. Kopinya rentengan. Kembangkan bahagia. Dimanapun sudah berada komunitas. Ya. Entah sudah masuk dalam komunitas olahraga, orang akan senang sudah hadir di situ. Karena semangat kebahagiaan itu menular. Jangan semangat khawatir, jangan semangat takut, jangan semangat apa yang semangat. Jangan rasa takut, rasa khawatir yang sudah pancarkan di dalam kehidupan komunitas saudara. Karena orang-orang yang khawatir, orang yang takut itu ada yang tersingkir. Coba lihat ketika Gideon diperintahkan Tuhan untuk melawan orang Amalek. Siapa yang takut suruh pulang. Ulang main saudara. Karena orang yang takut di dalam sebuah komunitas atau menyebar akan membuat orang juga takut. 12 pengintai, 10-nya takut. Maka Tuhan tidak berkenan. Karena dia pengaruhi. Ya. Kalau saudara buka sejarah ketika diperintahkan untuk mengintai tanah Kanaan. Semuanya bagus katanya. Berlimpah madu susu. Tapi ada orang raksasa, orang-orang enak. Dan kita gak sanggup melawannya. 10-nya laporan begitu. Seluruh bangsa Israel bergetar. Waduh bersungut-sungut. Karena apa? Pengaruh takut ini. Tapi 2, Yosua dan Kaleb menenangkan. Cuma sudah terlanjur 10 itu sudah menakuti mereka. Sehingga ketika sejarah mencatat, hanya 2 orang ini dan generasi kecil. Yang takut itu, yang generasi awal bersama dengan 10 itu, habis di tengah jalan, mereka tidak sampai ke sana. Karena apa? Karena ketakutan, karena keluhan mereka, karena sungut-sungut mereka. Jadi tampilkan kebahagiaan di mana saudara berada. Setuju saudara? Jadi saudara bahagia, orang lain bahagia. Ini kepedulian karena terima berkat Tuhan. Baik di kantor, ketemu sales, baik di rumah bersama dengan pembantu rumah tangga, baik saudara di dalam komunitas olahraga, kebahagiaan harus terpancar dalam hidup saudara. Lalu menjadi berkat bagi banyak orang. Menjadi saluran berkat bagi sesama. Karena hidup kita harus dijiwai kasih, hidup kita harus memberi buah. Satu ayat terakhir bagi kita semua sebelum kita akan menutup khotbah pada minggu ini. Filipi 1 ayat 22 di kalimat awal di sana dikatakan, tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja, memberi buah. Saudara hidup sampai hari ini karena berkat Tuhan, jadi harus memberi buah. Menjadi berkat bagi banyak orang. Haleluya. Sidang Jumat Tuhan, GBS El Rafael berkati.
Dalamnya samudra, tingginya gunung, luasnya bumi yang kita pijak. Dapat kita ukur. Ada batasannya. Dapat dihitung. Tetapi lihatlah cakrawala yang disebut Allah sebagai langit. Siapa mampu menghitung? Cakrawala, langit. Siapa yang mampu melihat batasnya? Siapa yang mampu melihat ukurannya atau menghitung ukurannya? Tidak ada yang sanggup. Demikianlah hidup kita. Setiap persoalan, setiap tekanan, setiap kesesakan ada batasnya, ada ukurannya. Dan semua tidak akan melebihi kekuatan kita. Tetapi cakrawala berkat Tuhan tak terbatas di dalam hidup kita. Berkat Tuhan tercurah tak terukur jumlahnya, tak tertandingi sampai hari ini. Sampai saya merasakan saat ini, sampai saudara juga merasakan hari ini. Ingat berkat, ingat kekuatan kita. Indonesia tangguh, Indonesia tumbuh karena berkat Tuhan. Gereja tangguh, gereja tumbuh karena berkat Tuhan. Jemaat tangguh, jemaat tumbuh karena berkat Tuhan. Katakan amin. Haleluya. Mari kita tundukkan hati dan kepala kita. Mari pemain musik dan worship leader, kita sama-sama memuji dan memuliakan Tuhan. Haleluya. Biarlah di dalam kemerdekaan yang kita rayakan Indonesia ini, ada satu hal yang tidak boleh kita lupa. Berkat Tuhan. Sebab itulah kekuatan bangsa Indonesia, itulah kekuatan kita sebagai umat Tuhan. Haleluya. Kasih setia. Aku diberkati, aku dilimpahi. Haleluya. Bagiku, Amin. limpah kebajikan tersedia bagiku. Dan Allah sanggup limpahkan segalanya. Dan anugerahnya sangat besar bagiku. Katakan. Aku diberkati, aku dilimpahi. Karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Haleluya. Kasih setiamu nyata bagiku. Kebajikan terserah bagiku. Dan Allah sanggup limpahkan segalanya. Dan anugerahnya sangat besar bagiku. Haleluya. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Indonesia diberkati Tuhan, amin. Gereja Tuhan diberkati Tuhan, amin. Jemaat Tuhan diberkati Tuhan, amin. Haleluya.
bagiku, dan Allah sanggup limpahkan segalanya. Haleluya. Dan anugerahnya Sekali lagi sangat katakan. besar bagiku. Dan Allah sanggup. Sebab Allah sanggup limpahkan segalanya. Dan anugerahnya sangat besar bagiku. Haleluya. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Angkat tangan saudara, katakan. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Oh, aku diberkati. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Sekali lagi katakan. Aku diberkati. Aku diberkati, aku dilimpahi, Thanks God. karena Allah sanggup I'm blessed. untuk Haleluya. menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Haleluya. 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 Oh, haleluya. Haleluya. Kami diberkati Tuhan. Indonesia diberkati. Menjadi negara yang luar biasa Tuhan. Keluar dari pandemi ini menjadi negara yang Tuhan berkati. Berkati pimpinan kami Tuhan. Juga Tuhan memberkati gereja-gereja Tuhan dimanapun mereka berada saat ini. Sedang menyampaikan berita sukacita daripadamu Tuhan. Kuatkan hamba-hambamu, kuatkan sidang jemaatmu untuk menghadapi semuanya itu. Berkati GBPS, baik di tingkat pusat, daerah maupun lokal Tuhan. Berkati gerejamu di tempat ini. Berkati sidang jemaatmu Tuhan. Apa yang menjadi kebutuhan mereka? Apa yang menjadi kerinduan mereka? Mereka sudah haturkan di hadapanmu dengan doa. Sungguh-sungguh Tuhan. Engkau lawat, engkau jamah Tuhan. Engkau sediakan menurut kehendak-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan, kehendak-Mu yang terbaik. Ya Allah. Yang sakit, biarlah mereka mengangkat tangan saat ini. Tuhan turun tangan untuk menjamah, menyembuhkan. Yang kecewa, mereka pun sama Tuhan. Biarlah penghiburan di tempat yang maha tinggi. Mereka yang letih, lesu, dan beban berat, mereka datang kepadamu supaya mereka mendapat kelegaan. Mereka yang putus asa, Tuhan berikan kekuatan, jalan keluar untuk kembali semangat menghadapi segala sesuatu. Mereka saat ini tidak dihargai, biarlah mereka mengingat berkat Tuhan. Penghargaan dari tempat yang maha tinggi jauh melebihi apa yang diharapkan. Mereka saat ini membutuhkan buah kandungan juga. Kami punya Allah yang luar biasa, yang sanggup menyediakan segala sesuatu tepat pada waktunya. Terima kasih Bapa. Berkati orang tua kami tercinta. Dalam masa tuanya masing-masing, biarkan mereka menjadi pribadi yang tetap penuh dengan keteladanan dan berbuah segar pada masa tua. Berkati suami kami, istri kami. Ada kerukunan yang terjadi dalam rumah tangga.
Kami semakin hari semakin cinta, semakin hari semakin rukun, dan semakin hari semakin diberkati. Berkati anak-anak kami tercinta dalam masa pendidikan, dalam masa pertumbuhan Tuhan. Engkau yang menyediakan segala sesuatu. Dan kami berdoa sebagai orang tua, jauhkan dari bujuk rayu iblis yang menggoda dengan berbagai media. Menjauhkan mereka daripada kasih-Mu Tuhan. Jauhkan dari bahaya narkoba, bahaya minuman keras, bahkan seks bebas. Kami patahkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Anak-anak kami menjadi anak-anak tumbuh dengan sehat. Anak-anak kami tumbuh dengan cerdas. Anak-anak kami tumbuh dengan penuh hikmat daripada-Mu Tuhan. Terima kasih ya Allah. Berkati sahabat-sahabat kami yang terus mendukung pelayanan tempat ini dengan doa dan dana mereka. Berkati perusahaan-perusahaan di mana sidang jemaat Tuhan bekerja dan yang membantu pelayanan tempat ini, supaya perusahaan ini tetap ada, tetap eksis, tetap beroperasi, tetap produktif, menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih Tuhan. Oh haleluya. Berkati hamba-hamba-Mu yang melayani di tempat ini Tuhan. Hikmat Tuhan daripada yang mati, kami bergantung kepada-Mu Tuhan. Diberkatilah orang yang mengandalkan Engkau Tuhan. Kami mengandalkan Engkau. Sikapkan rahasia kebenaran firman-Mu Tuhan. Angkat kami tetap menjadi kepala, bukan ekor, tetap naik dan bukan turun. Hamba-hamba di tempat ini berikan eksosia Tuhan. Satu kuasa yang Engkau delegasikan kepada hamba-hamba-Mu. Supaya sidang jemaat Tuhan di tempat ini semakin percaya pengajaran yang diberikan karena bersumber dari firman kebenaran. Semakin percaya, semakin taat dan semakin setia untuk mencari Engkau, untuk mengembangkan pelayanan tempat ini. Terima kasih Bapa. Berkati tangan-tangan yang memberi untuk pekerjaan Tuhan. Berkati mereka yang mengembalikan persepuluhan milik-Mu ya Allah. Kami pegang janji-Mu, Kau akan membuka tikat yang langit, mencurahkan berkat berkelimpahan dalam hidup kami dan menghalau belalang pelahap. Terima kasih Tuhan untuk hari ini. Terima kasih Yesus. Mari sidang jemaat Tuhan yang berkati. Kita kembali sama-sama berdoa yang Yesus ajarkan. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Angkat tanganmu dan terimalah berkat Tuhan. Kiranya Engkau sekarang berkenan memberkati jemaat-Mu di tempat ini, supaya tetap ada di hadapan-Mu untuk selama-lamanya. Sebab apa yang Kau berkati hari ini, diberkatilah untuk selama-lamanya. Diberkatilah buah kandungan-Mu, diberkatilah hasil bumi-Mu, yaitu segala pekerjaan dan usaha-Mu. Diberkatilah kesehatan-Mu, diberkatilah rumah tangga-Mu, diberkatilah keuangan-Mu, diberkatilah ketika Engkau masuk dan ketika Engkau keluar. Tuhan mengangkat Engkau menjadi kepala bukan ekor. Engkau akan tetap naik dan bukan turun. Apapun yang Engkau lakukan, senantiasa berhasil dan beruntung di hadapan Tuhan. Tuhan memberkati Engkau dan melindungi Engkau. Tuhan menyelimuti Engkau dengan wajah-Nya dan memberi Engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah kepadamu dan memberi Engkau damai sejahtera. Berkat ini Engkau terima di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin. Terima berkat Tuhan hari ini. Berkat-Mu,
ku terima janjimu, ku terima hidup yang penuh melimpah selalu, melimpah selalu, Limpah kasih Tuhan, melimpah selalu. haleluya, haleluya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita terima berkat Tuhan. Amin. Puji nama Tuhan atas kehadiran saudara yang saat ini ada di tempat ini maupun yang sedang mendengarkan siaran ini. Terima kasih untuk para pelayan. Tetap semangat dan jaga kesehatan, saling mengasihi, saling mengampuni dan saling memberkati. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan, terima kasih atas pelayanannya Bapak Gembala, Bapak Pendeta Andi Wicaksona. Tuhan Yesus yang memberkati senantiasa. Ingat berkat Tuhan saudara. Puji nama Tuhan, pagi hari ini kita mau senantiasa bersyukur kepada Tuhan karena Dia yang baik bagi kehidupan kita. Haleluya. Na 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 na. Haleluya, ku memuji-Mu Tuhan, karena kasih-Mu tak berkesudahan. Dia bernafas memuji Sang Raja di atas gunung dan di dalam samudra. Tanganku ku angkat padamu, mensyukuri rahmat yang Kau beri. Kakiku melompat bagimu, sebab rahmat-Mu baru setiap hari. Bersyukurlah, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Bahwasanya untuk selamanya kasih setianya, kasih setianya. Na 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 na. Haleluya, ku memuji-Mu Tuhan, karena kasih-Mu tak berkesudahan. Biar bernafas memuji Sang Raja di atas gunung dan di dalam samudra. Tanganku ku angkat padamu, mensyukuri rahmat yang Kau beri. Kakiku melompat bagimu, sebab rahmat-Mu baru setiap hari. Mari kita jemput bangkit beri semua, katakan bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Bahwasanya untuk selamanya kasih setianya, kasih setianya. Na 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 na. Sekali lagi. Na 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 na. Puji nama Tuhan. Sampai jumpa di dalam ibadah selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Haleluya.